Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema Praktik Baik Ketenagakerjaan Inklusif Mengantar Mimpi OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta dan disabilitas. Dan masih bersama saya Rizal Wijaya, tentunya juga saya masih terhubung secara virtual bersama Bapak Antoni Ginting selaku Recruitment and Selection Manager HO Alfamart Pusat ya. Kemudian Bapak Abdul Mujib selaku Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon. Baik, sebelum jeda tadi sudah ada penelpon ya, ada Ibu Sofia. Ibu Sofia ini salah satu aktris papan atas Indonesia, Ibu Sofia Lajuba maksudnya. Bukan ya. Ini Ibu Sofia di Makassar. Pertanyaannya, adakah penyaluran tenaga kerja untuk OYPMK dan penyandang disabilitas lainnya? Oh, mungkin yang dimaksud seperti balai latihan kerja gitu ya, kayak BLKI mungkin ya. Silakan. Mungkin boleh dijawab oleh Bapak Abdul Mujib. Silakan Pak Abdul Mujib. Ya. Ya, kalau untuk mengenai balai ya pasti banyak ya. Kayak semacam balai latihan kerja yang ada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja juga ada. Kayak semacam di panti-panti juga banyak. Dan Tapi kalau untuk terbuka juga untuk penyandang disabilitas maksudnya ya. ya itu kan umum. Terus kalau kayak semacam untuk rekrutmen juga kan kalau sekarang udah ada kayak semacam apa namanya tuh yang untuk penerimaan tes CPNS itu ada ibadah nama khusus untuk ibadah nama teman-teman disabilitas. Terus kayak semacam yang dilakukan oleh Alfamart juga kan sebenarnya ada ibadah penerimaan lowongan tenaga kerja untuk khusus disabilitas juga Hmm, itu sudah mulai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. oke, Itu sudah banyak sebenarnya. baik. Kalau dari Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon sendiri, apakah ada program untuk peningkatan kapasitas bagi OYPMK dan juga penyandang disabilitas lainnya sejauh ini? Ya, selama ini kita melakukan ibadah pendekatan untuk teman-teman terhadap ibadah teman-teman OYPMK ya. Kita melakukan peer support sih, Pak. Hmm? Gimana caranya supaya ibadah teman-teman OYPMK itu mengenal ciri fisik dan apa namanya itu mau mengakui ciri fisik tersebut gitu. Nah, kenapa hal itu penting gitu? Karena kalau kitanya sendiri tidak tahu ibadah kondisi diri kitanya sendiri gitu, bagaimana ibarat mereka mau mengakui bahwa bahwa apa namanya itu di diri kita itu ada kekurangan gitu. Makanya kita penting mengenal ibarat nama ciri fisik yang ada pada diri kita gitu. Ketika sudah mengenal, ya kita harus akui itu sebagai identitas gitu. Hmm. Karena kalau misalnya teman-teman sudah mengakui kalau itu sebagai identitas, ketika ada cemoohan, ih buntung, ih picek, ih cacat, ya kita biasa-biasa aja. Emang fakta seperti itu. Gitu. Kita tidak bisa menghindar dari itu gitu. Makanya hal itu ibaratnya perlu kita lawan. Nah, ketika kita sudah mengakui sebagai identitas, otomatis kita juga harus mempublikasikan ke lingkungan sekitar bahwa fisik saya seperti ini loh gitu, kelemahan saya seperti ini, tapi ketika ibatam ada bidang miring setidaknya saya bisa beraktivitas. Hmm. Atau misalnya kayak semacam saya penglihatannya emang mengalami gangguan, tapi ketika ibatam ada ada koran di depan saya, tolong dibacakan supaya saya tidak ketinggalan informasi, sehingga ada interaksi dari masyarakat yang ada di lingkungannya gitu, sehingga Oke. masyarakat teman-teman disabilitasnya juga ya akhirnya tidak memiliki hambatan. Baik, merasa nyaman gitu ya. Baik. Ya, kemudian ke Pak Antoni Ginting. Pak Antoni, tentunya dalam rekrutmen karyawan ini ada pertimbangan dan melalui tahapan tes seperti itu ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ada nggak sih perbedaan tahapan tes bagi karyawan disabilitas atau IPMK dan non disabilitas? Seperti apa di tahapannya jika untuk calon karyawan disabilitas dan tentunya orang yang pernah mengalami kusta? Mungkin bisa dijelaskan, Ya, silakan Pak. untuk tahapan seleksinya yang perlu kami sampaikan sebetulnya untuk teman-teman disabilitas dan non disabilitas sebetulnya kami tidak bedakan sedikit pun. Dalam artian kami mau membuat itu menjadi inklusi. Yang kami sesuaikan adalah metodenya, begitu Pak. Hmm, Jadi kalau secara prosesnya dari mulai teman-teman melamar, setelah itu kami seleksi administrasinya, berkas-berkas yang apa namanya disesuaikan begitu ya, yang sesuai dengan memang ketentuan di kami. Setelah
itu ada proses psikotes, interview, begitu. Yang membedakan adalah metodenya. Ketika teman-teman berbicara, otomatis kami akan menggunakan beberapa alat bantu, entah itu tulisan, nah, itu teks yang memang ketika online gitu bisa menggunakan teks, ketika datang langsung itu bisa menggunakan apa namanya kertas atau poin, ataupun ada alat bantu saat ini beberapa teman-teman ruang bicara itu pakai alat bantu untuk bisa mentranslate ucapan kita menjadi sebuah teks begitu. Jadi secara prosesnya malah kami akan dorong itu kami tidak bedakan untuk apa, untuk apa namanya mendorong teman-teman disabilitas, karena kami meyakini bahwa kemampuan teman-teman disabilitas ini nggak ada bedanya kalau bicara Betul. kemampuan dengan teman-teman disabilitas, dan kami pun punya keyakinan bahwa teman-teman disabilitas ini punya kemampuan seperti tadi yang disampaikan Pak Abdul. Kita punya pikiran lama kalau teman-teman disabilitas ini nggak bisa, kita harus punya pikiran baru bahwa teman-teman disabilitas ini tuh mampu Hmm. dan mereka punya kelebihan apa namanya bisa dikatakan punya kelebihan khusus dibandingkan teman-teman yang non disabilitas yang bisa kita arahkan potensi mereka. Benar tadi yang disampaikan juga tadi sama ibu siapa ya, kaitannya Ibu dengan Sofia. mereka ada yang udah S1, S2, sama di kami pun ada termasuk di kantor pusat ini kami rekrut anaknya dia udah apa namanya S1 dan dia rungu bicara dan dia juga berkontribusi produktif secara kerja begitu. Baik. Kita coba untuk menghilangkan hambatannya, kita coba perluas dia punya potensi itu Pak. Jadi tidak ada diskriminasi dan memang sama gitu ya, secara skill sama, bahkan bisa lebih baik gitu ya Pak ya, Betul, dari non disabilitas. Nah, ini betul. salah satu yang mungkin motivasi untuk membangun kepercayaan diri bagi teman-teman disabilitas dan juga OYPMK. Nah, ini pertanyaan dari Andre Jamal, mungkin mewakili banyak masyarakat yang lain nih, Pak Antoni. Bagaimana Alfamart meyakinkan pembeli atau customer gitu ya, kalau penyandang disabilitas dan OYPMK ini aman berinteraksi dengan mereka? Ya, nah itu dia ya Pak. Kalau dulu ya pikiran lama gitu ya tadi disampaikan bahwa ketakutan kami kaitannya dengan pandangan masyarakat. Namun perlu kita lihat kembali sebetulnya pada saat ini eh, cukup luar biasa lah ya. Bertahapnya Indonesia ini pun menjadi negara yang inklusi begitu. Kenapa? Karena boleh kami sampaikan teman-teman disabilitas ini tuh meningkatkan corporate reputation-nya. Kami sharing hari ini juga kami punya keyakinan bahwa dengan kami sharing ini pun akan bukan membuat Alfamart-nya semakin apa namanya tidak tidak dinilai tidak dinilai tidak apa namanya tidak dinilainya jelek gitu, tapi malah kami punya keyakinan positif bahwa dengan kami dan disabilitas ini akan semakin dinilai baik gitu. Jadi Baik. kami punya dorongan bahwa mempekerjakan teman-teman disabilitas, berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas ini, kami punya keyakinan bahwa akan meningkatkan reputasinya perusahaan. Baik, Gitu. karena bagaimanapun juga praktik baik ya. Betul. Iya, di dunia ketenaga kerjaan. Baik, Ya. dan kita akan lanjutkan kembali nanti saya masih terus ngobrol gali lebih dalam bersama Bapak Antoni Ginting dan juga Bapak Abdul Mujib. Jangan kemana-mana ya. Bagi Anda, nanti saya juga akan umumkan di akhir acara 5 pertanyaan terbaik ya untuk mendapatkan masing-masing e-wallet sebesar Rp100.000. Jangan lupa mention juga ke @kbr.id dan juga @nlrindonesia dan juga kalau bisa Instagram saya juga ya. @risalkit. Tetap di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.